Tempat tinggal di mana setelah menikah? Karena Kejadian 2:24 mengatakan, seorang laki-laki begitu menikah, dia keluar dari orang tuanya. Tidak boleh ada dengan orang tua. Mengapa? Ada 3 hukum. 1, masalah tanggung jawab. Yesus berkata, belajar dari burung. Dengar orang muda, enggak ada burung bertelur sebelum jantannya buat sarang. Jawab iya atau tidak? Burung aja enggak sekolah ngerti tanggung jawab. Kamu goblok enggak ngerti tanggung jawab ya. Jadi burung itu buat sarang dulu baru kawin. Kalau enggak dia akan bersarang di kepalamu. Hebat bukan burung itu? Nomor 2, mengapa setelah anak menikah pisah dengan orang tua? Ini penting. Sebab semua negara di dunia, pernikahan itu melibatkan negara. Maka itu ada pencatatan sipil. Berarti setiap rumah tangga itu negara sendiri. Nah, orang tua itu negara lain lagi. Nah, kalau sampai anak masih diatur orang tua setelah menikah, dalam hukum perang itu namanya intervensi. Masih ingat saudara kasus Ambalat? Setelah si Padang dari kita hilang, Ambalat ribut lagi. Kalau sampai negara tetangga masuk ke wilayah negara lain, itu nggak boleh. Jadi nanti mama-mama, waktu anak-anak diberkati, mama atau orang tua berdiri di belakang anak. Untuk apa? Mendoakan mereka. Itu cara saya memberkati pernikahan. Saat itu ketika anak-anak berlutut, orang tua berkata, Tuhan, tanggung jawab kami selesai hari ini. Jadi nanti kalau dengar apa-apa di keluarga mereka, orang tua nggak boleh ikut campur, harus lari kepada gembala. Felix dan Aura, terjadi apa-apa di keluargamu tidak boleh lari ke mama. Maaf, ini hukum luar biasa. Seorang tokoh profesor di Bandung, dia terima Yesus, bertobat umur 72 tahun, saudara. Islam. Umur 75 tahun dia pasang ulang tahun, saya diundang. Saya dengar kesaksian. Ini tokoh pedagogik, profesor hebat. Kalau saya sebut nama orang pasti tahu. Dia guru besar di banyak universitas negeri di Indonesia. Ketika dia umur 70 sudah pensiun, dia berkata gini, daripada nganggur, dia mau baca Alkitab untuk cari salahnya Alkitab. Dia baca Kejadian 1 sampai ayat 24, dia bertobat pasal 2 tadi. Nah, itu pertama kali saya dengar ada orang bertobat bukan karena Yesus mati dan bangkit, tapi karena anak-anak yang menikah harus keluar dari rumah. Aneh bukan? Begini dia saksi, karena saya seorang konselor, dia psikolog hebat, saudara. 80 sekian persen rusaknya rumah tangga timur atau orang Indonesia itu 80% lebih karena intervensi orang tua dan mertua ke rumah tangga anak. Ketika dia mencari salah Alkitab, baru sampai Kejadian 2 dia bertobat. Dia berkata gini, kalau yang berfirman ini bukan Tuhan, tidak mungkin akan ada firman seperti ini. Kenapa? Dia pakai ilustrasi. Semua perusahaan farmasi atau pabrik obat di dunia ini tidak akan bisa buat obat sebelum ada apanya. Ayo jawab, sebelum ada apanya? Penyakitnya. Nah, kalau nggak ada penyakitnya, terus obatnya apa? Obat dulu, gitu aja. Obat apa namanya? Nggak ada namanya. Nah, orang ini menemukan penyakitnya belum ada. Sebab Adam dan Hawa adalah satu-satunya pernikahan yang nggak ada orang tua dan nggak ada mertua. Penyakitnya belum ada, tapi obatnya sudah ada. Hai laki-laki, setelah menikah keluar dari rumah orang tuamu. Luar biasa. Yang ketiga, kenapa harus keluar dari rumah orang tua? Tunjukkan kepada orang tua dan dunia bahwa dengan Tuhan kalian bisa hidup sendiri. Itu Tuhan dipermuliakan. Ayat 23. Pasal 2 ayat 23. Yang sudah lama menikah, dengarkan ayat ini. Saudara, hari itu Adam kan dibius, betul? Karena mau operasi tulang rusuk. Dikatakan ayat 21, Adam dibuat Yahweh tidur nyenyak.
Betul? Nah, karena operasi maka bius total. Setelah operasi selesai, dijahit oleh Tuhan, Hawa muncul. Adam dibangunkan. Adam bangun, istrimu sudah ada. Begitu Adam melek, Firman berkata, inilah dia. Itu masih surprise. Wah, inilah dia. Bayangkan seumur-umur gak pernah kelihatan orang, apalagi cewek secantik itu. Tiba-tiba ada orang. Wah, surprise. Ibu-ibu, mulai besok jangan bangun lebih pagi dari bapak. Dengarkan suami-suami, Felix, kamu pakai ayat ini 3 tahun setelah hari ini. Untuk besok belum bisa, karena kamu baru menikah. Kenapa? Gini saudara, suatu hari saya tanya kepada Papa di surga, saudara, kami suami istri diberi Tuhan pelayanan khusus, yaitu pelayanan pernikahan. Jadi kami bersyukur untuk kepercayaan itu. Nah, saya sebagai orang yang Tuhan pakai untuk pernikahan, saya tuh minta gini, Papa, beri saya satu ayat saja yang merupakan barometer. Apakah pernikahan kami ini masih aman atau tidak? Saya perlu ayat itu. Cari-cari dapatnya 23. Saya tanya, Papa, kenapa Papa beri saya ayat ini? Saya nggak ngerti. Sampai suatu hari, saudara, dalam seminggu itu ada berapa konseling suami-suami yang nggak suka istrinya karena banyak alasan. Setelah saya tahu ayat ini dapat jawaban, maka itu begini, suami, rumah tangga kita masih utuh, masih aman, masih baik atau tidak, itu tiap pagi kalau kita bangun duluan, para suami dengar ya, begitu suami bangun lalu kita nengok ke sebelah, lihat ada seonggok daging masih tergeletak di situ, reaksi kita apa? Karena banyak suami berkata, hi gemunya. Nah, itu bertobat, itu bertobat yang seperti itu. Awas, istri-istri, kalau ada suami nggak mau saudari gemuk, laporkan saya akan jemur suami itu. Dengar laki-laki, ada 3 hal. 1, hormon laki-laki itu beda dengan hormon perempuan. Katakan amin. Hormon perempuan itu kodratnya lebih cepat gemuk daripada hormon laki-laki. Nomor 2, istri yang sedang hamil itu perlu tambahan-tambahan dalam dirinya. Maka itu kalau sudah menikah lalu punya anak, kembali ke asal itu sulit. Maka itu suami-suami yang suka menyiksa istrinya, senam, nungging, lompat, aerobik, awasnya, aku mau kelihatan kamu tetap kurus. Laporkan saya akan doakan Tuhan buat si suami yang punya anak, jangan si istri, saya tahu rasa nanti itu. Serius saudara. Jadi bapak-bapak besok harus jujur. Waktu kita bangun nengok ke sebelah, kita masih berkata, Tuhan, terima kasih Engkau berikan aku seorang istri yang luar biasa. Jangan kenceng-kenceng supaya dia gak bangun. Kalau istri suami berkata gini, kenapa lebih cantik istri tetangga daripada dia? Awas, hancur itu pernikahan saudara. Maka itu ayat itu luar biasa. Jadi ibu-ibu besok bangun agak siang. Kalau bapak belum bangun-bangun, coba goyang-goyang tempat tidur supaya bapak bangun. Serius saudara, ayat itu gampang dimengerti. Reaksi kita pertama, lihat istri kita bagaimana. Kalau kita masih sayang dia, kita masih surprise, kita masih kagum, rumah tangga kita aman. Ayat terakhir, pernikahan itu menghadirkan surga ke bumi. Matius 18 ayat 19 dan 20. Yang kalau saya dibaca, saya cepat aja. Matius 18 ayat 19 dan 20. 2 orang yang sepakat di bumi, minta apa saja Papa berikan. Dan apabila 2 orang itu bersama orang-orang ketiga berkumpul dalam namaku, maka di situ aku hadir. Siapa 2 orang sepakat? Cuma suami istri. Tidak ada 2 orang buat kesepakatan di dunia kecuali suami istri. Jadi menurut Matius 18 ayat 19 dan 20, kalau suami istri sepakat terus, doanya didengar oleh Papa, dan Yesus hadir di keluarga itu. Jadi hanya keluarga yang bisa menghadirkan surga di dunia ini, bukan yang lain. Maka itu tempat tidur harus beres, harus kudus. Maka itu tolong masyarakat Dayak, sebarkan firman ini.
Hentikan perceraian di tanah Dayak. Katakan amin. Orang yang bercerai, suami bercerai, bisa cari istri baru. Istri nggak suka suami, bisa cari suami baru. Tapi dengar, anak-anak tidak akan pernah dapat ganti yang namanya papa dan mama. Iya atau tidak? Buat anak-anak, papanya yaitu, mamanya yaitu. Maka itu buat anak-anak, kiamat itu bukan nunggu 2012 nanti. Buat anak-anak, kiamat itu ketika mereka dengar papa mamanya berkata, kamu milih ikut papa atau ikut mama. Itu kiamat buat anak-anak. Saudara, jangan percaya 2012, enggak akan terjadi. Karena firman berkata sebelum Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia, Yesus enggak akan datang. Jadi itu cuma film supaya Hollywood dapat duit banyak. Ngerti sekarang? Keluarga itu penting. Felix dan Aura siap jadi suami istri? Mau punya fungsi yang benar di hadapan Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kalian dan memberkati kita semua. Karena saya percaya ketika Papa memberkati anak-anak dalam pernikahan, maka dia akan berkati semua keluarga yang hadir juga pada saat itu. Terima berkat itu juga, karena Tuhan sayang kita semua. Kalau ada suami istri yang mau bercerai hari ini, ayo kita bertobat. Saling mengampuni suami istri. Nggak ada gunanya kita cerai. Kalau kita cerai pun kita akan ketemu masalah yang sama. Kita boleh cerai dengan seseorang. Selama kita menikah dengan orang, masalah akan tetap ada. Maka perceraian bukan solusi. Mengampuni hidup suami istri, itulah solusi yang terbaik. Kiranya Tuhan menolong kita semua dan jadi keluarga-keluarga yang harmonis. Dunia akan melihat Yesus lewat keluarga kita. Anak-anak kita bahagia karena mereka lihat orang tuanya aman. Tuhan memberkati kita semua.